Oke. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Tentang fasilitas PPN ya. Yang ini sudah selesai belum? Sudah sampai mana kita minggu lalu? Anode slide, Pak. Ini udah selesai. Ini udah kita bahas. Yang anode udah, Pak. Ini udah ya. Yang ini perwakilan negara asing belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, kita lanjutkan pemberian fasilitas PPN kepada perwakilan negara asing dan beserta dengan stafnya, organisasi internasional beserta dengan stafnya, gitu ya. Nah, selalu ingat pemberian fasilitas ini sebenarnya tidak terpisah-pisah ya, tidak hanya diberikan dalam bentuk PPN dibebaskan saja, tapi juga ada fasilitas perpajakan yang lain, misalkan PPH, gitu ya. Dalam contoh kasus kita ini, selain PPH, PPN juga ada fasilitas bea masuk. Ya. Jadi, perwakilan negara asing yang dimaksud itu adalah kedubes, ya, kantor kedutaan besar negara-negara sahabat di Indonesia. Gitu ya. Indonesia menjalin kerjasama dan persahabatan gitu ya, biasanya bahasanya gitu ya dalam pergaulan internasional, menjalin persahabatan dengan berbagai negara di dunia, kayaknya hampir seluruh negara di dunia ya, kecuali kalau nggak salah Israel sama Hong Kong. Hong Kong memang bukan negara ya. Ada satu lagi apa? Yang negara-negara kecil sekalipun banyak sudah jalin kerjasama dengan Indonesia dan sudah punya kedubes di Indonesia gitu ya. Nah, dalam kelaziman pergaulan internasional, ya, namanya bersahabat gitu kan. Namanya bersahabat ya sebisanya apa ya? Namanya bersahabat ya nggak, ya tidak dipajaki lah gitu ya. Tidak dipajaki, itu aja sih, simple aja ya. Masa sahabat dipajaki. Dan sebenarnya ini ya bahasa halus aja sih sebenarnya. Sebenarnya kan kita menjalin kerjasama dengan berbagai negara itu tujuannya ada benefitnya juga buat kita ya kan, buat Indonesia. Benefit yang pertama, yang utama itu adalah untuk perdagangan, ya, ekspor impor, ya, ekspor impor barang berbagai macam gitu ya, itu jelas. Dan yang jelas namanya perdagangan itu pasti menguntungkan kedua pihak, ya, menguntungkan kedua pihak. Kita untung dia untung gitu ya, nggak ada yang perdagangan tuh untung satunya rugi, itu namanya bukan perdagangan tapi penjajahan ya kan. Nah, karena dua-duanya untung ya udah dua-duanya happy gitu kan ya. Nah, supaya dua-duanya happy, yang kecil-kecil begini udah dilepas aja lah gitu maksudnya ya. Pajak kepada kantor kedubes, kantor kedutaan besar, perwakilan negara asing beserta dengan para stafnya. Mereka datang ke sini juga kan untuk memfasilitasi perdagangan itu, gitu maksudnya ya. Untuk memfasilitasi perdagangan itu. Kalau mereka nggak ada, perdagangan juga ya sangat mungkin tidak ada, sangat minim lah gitu ya jadinya ya. Jadi benefitnya jauh lebih besar dari biayanya, gitu aja sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat termasuk dengan
para stafnya. Jadi dimulai dari duta besarnya sendiri, ya, duta besarnya sendiri di Indonesia, beserta dengan para staf yang lain. Ya. Ada banyak sekali stafnya di Indonesia, asalkan stafnya itu bukan WNI. Ya, jadi kalau di kantor kedubes atau di konjen gitu, konsulat jenderal negara-negara asing, itu ada staf lokal, ada staf apa namanya, staf asli ya, staf bawaan gitulah dari mereka ya. Nah, staf lokal ini biasanya kebanyakan WNI lah pasti ya. Biasanya untuk mengerjakan hal-hal yang klerikal gitu pakai staf lokal ya, admin, sekretariat, security, cleaning service gitu-gitu pasti pakai staf lokal ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan manajemennya, dia biasanya pakai staf yang dibawa dari negaranya. Nah, yang diberikan fasilitas itu adalah staf yang dibawa dari negaranya. Atau dibawa dari negara lain pun boleh, negara ketiga gitu ya. Jadi kedubes apa ya, kedubes Singapura misalkan, dia pakai staf warga negara Malaysia. Nah, itu juga dapat fasilitas ya. Asal bukan WNI aja. Nah, begitu juga dengan organisasi internasional ini nanti ya. Organisasi internasional berarti yang menjalin kerjasama dengan Indonesia, gitu ya. Jadi nggak sembarang organisasi internasional ya. Hanya organisasi internasional yang menjalin kerjasama dengan negara Republik Indonesia. Jadi ini perjanjian dengan negara nih ya. Ya, nah banyak organisasi internasional yang menjalin kerjasama dengan Indonesia dari mulai PBB gitu kan, United Nations ya, beserta dengan berbagai lembaga di bawah PBB kan banyak ya. WHO sekarang yang paling apa ya, paling sibuk ya gara-gara pandemi. Apalagi ILO, banyak lah yang lainnya anak usahanya. Lalu yang lain-lain juga banyak nih ya organisasi internasional selain PBB. Yang banyak ini misalkan lembaga donor ya, lembaga donor misalkan ADB, Asian Development Bank, World Bank, IDB, Islamic Development Bank, dan lain-lain banyak ya organisasi donor yang kerjasama dengan Indonesia. Termasuk juga kayak organisasi regional seperti ASEAN Sekretariat, ya, ASEAN Sekretariat di Blok M kalau salah kantornya. Nah, sepanjang tapi di dalam kerjasama yang ditandatangani oleh Indonesia dengan organisasi internasional ini memang terdapat klausul, ya, ada klausul di dalamnya untuk membebaskan pajak-pajak, gitu ya. Salah satunya PPN. Ya, kalau di dalam kontrak yang ditandatangani Indonesia dengan organisasi internasional ini biasanya selalu ada tuh klausul bahwa negara Indonesia melepaskan hak pemajakannya kepada organisasi internasional itu sendiri sebagai entitas dan kepada para staf resmi, ya, staf yang resmi dari organisasi internasional. Asalkan stafnya itu bukan WNI, sama ya sekali lagi ya. Asalkan stafnya itu bukan WNI, jadi staf lokal tetap harus bayar pajak di Indonesia. Oke, coba kita lihat lebih detail ya. Nah, ini perlakuan dalam teori dan praktek ini banyak lah ya. Ya, perwakilan negara asing nih dari perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, perwakilan misi diplomatik, seperti Sekretariat ASEAN tadi ya, organisasi internasional, misi khusus. Nah, sepanjang stafnya itu bukan WNI. Badan internasional itu bisa di bawah PBB, di bawah perwakilan negara asing, badan-badan di bawah perwakilan negara asing, organisasi lembaga asing melakukan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia. Termasuk seperti lembaga dulu apa?
UNHCR, misalnya ini masih di bawah PBB sih ya, lembaga pengungsi ya, menangani pengungsi. Pejabat Badan Internasional adalah kepala, pejabat, staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah untuk menjalankan tugas dan staf kecuali WNI. Ya. Jadi, staf atau tenaga ahli yang WNI tetap kena pajak seperti biasa. Nah, pembebasannya, fasilitasnya tadi seperti saya sampaikan, itu satu kesatuan sebenarnya, mulai dari PPH, PPN, dan biaya masuk. Ya, biaya masuk. Ini PPH ini meliputi secara subjek aja, masih ingat ya? Subjek perwakilan negara asing itu bukan subjek pajak kan? Bukan subjek PPH ya. Masih ingat ya di pelajaran PPH ya? Kan dikecualikan sebagai subjek pajak ya. Termasuk dengan stafnya ya. Ya, termasuk dengan stafnya enggak? Non subjek. Ya, masih ingat PPH, pelajaran PPH? Subjek pajak? Iya, Pak. Termasuk. Jadi memang mereka bukan subjek pajak gitu ya. Dan lembaga dunia itu juga kan bukan subjek pajak kan. Jadi mereka tidak ada kewajiban perpajakan di Indonesia ya, otomatis ya. Tidak ada kewajiban perpajakan di Indonesia karena dia bukan subjek pajak. Jadi mulai dari kewajiban lapor SPT pun dia tidak ada. Ya, SPT baik itu SPT tahunan PPH, SPT PPN atau SPT apapun ya, SPT masa apapun ya. Lalu tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Tentu ya, tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Bahkan kalau misalkan ada apa ya yang merupakan objek pajak, misalkan PPH pasal 23 gitu ya. Kalau itu diperoleh oleh non subjek pajak, maka itu jadi tidak dipotong. Gitu kan ya. Nah, begitu juga dalam hal, ini sebenarnya paling banyak, jadi signifikannya itu adalah dalam hal impor barang atau pembelian ya, perolehan dalam negeri, dalam daerah pabean gitu ya. Kalau impor barang kan ini dikenakan pajak kepada siapapun, gitu ya, masih ingat ya? Pasal 4 apa? Pasal 4 ayat 1 huruf B ya. Impor BKP dilakukan oleh siapapun itu adalah objek PPN, gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau siapapunnya itu adalah non subjek PPH ya, non subjek PPH dan tentu saja non subjek PPN juga ya. Tentu saja non subjek PPN. Subjek PPN itu apa sih? Biasanya PKP atau pengusaha atau siapapun kan. Tergantung tadbestannya, peristiwa hukumnya kan. Nah, berarti kalau kantor perwakilan negara asing itu kan termasuk siapapun ya jadinya ya, bukan PKP, bukan pengusaha, tapi siapapun. Nah, boleh dong harusnya dia melakukan impor, dia kena pajak dong harusnya. Nah, tapi karena itulah maka diberikan fasilitas ini gitu ya, fasilitas pajak ini supaya dia tidak kena PPN yang diatur sekarang di PP 47 ya, PP 47 tahun 2020. Tapi sebelum ini pun sebenarnya sudah ada nih PP-nya ya. Jadi PP 47 2020 ini menggantikan PP yang sebelumnya yang mengatur juga tentang pemberian fasilitas kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional ini. Gitu ya. Jadi ketika dia melakukan impor harusnya kan dia harus bayar pajak dalam rangka impor ya, terdiri dari pertama biaya masuk, kemudian PPh 22 impor, kemudian PPN, kemudian PPN BM kalau dia barang mewah, dan ini seringkali barang mewah karena berupa kendaraan ya kan. Kemudian terakhir adalah cukai kalau dia barang cukai ya. Ini harusnya nih dibayar semua nih.
Nah, biasanya kedubes asing, ya, kedubes itu memanfaatkan fasilitas ini dalam hal dia beli kendaraan bermotor, ya, kendaraan dinas. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di jalanan, kendaraan dinas kedubes yang plat nomornya itu apa? CC atau CD gitu ya, biasanya ya. Ada kode di plat nomornya CC atau CD, itu Korps Konsul atau Korps Diplomat gitu biasanya ya. Atau kalau yang dipakai langsung oleh duta besarnya, biasanya ada benderanya di tengah gitu kan, di depannya kayak mobil presiden gitu kan. Tapi kalau yang staffnya nggak pakai begitu, simbol negaranya dia cuma di plat nomornya itu kita bisa lihat ada CC sama CD gitu. Warnanya putih ya, warna platnya lupa saya. Nah, kalian coba perhatikan, biasanya kendaraannya itu banyak yang tidak ada di Indonesia, tidak dijual di Indonesia, itu maksudnya ya, tidak dijual di Indonesia. Adanya itu mereka impor langsung biasanya dari negaranya langsung, misalkan Jerman gitu ya, kedubes di Jerman pasti dia pakai Mercy itu, ya wajar lah kan, punya kebanggaan sendiri kan. Kalau kedubes Jepang pasti dia pakai Toyota gitu ya, Toyota apa itu yang gede itu. Atau kalau dari Inggris juga dia pakai mobilnya sendiri ya, Bentley atau apa gitu ya. Nah, pada saat dia impor, normalnya kan harus kena nih PDRI, pajak dalam rangka impor nih. Nah, tapi karena dia dapat fasilitas, bukan hanya fasilitas PPN sebenarnya. Jadi PP nomor 47 tahun 2020 ini mengatur bukan hanya PPN ya. Kalau kalian baca nanti, itu mengatur semua ini. Fasilitas berupa PPh, pajak penghasilan, PPN, termasuk juga bea masuk. Gitu ya. Jadi ini semua dibebaskan nih. Ya. Bea masuk dibebaskan, PPh 22 dibebaskan, PPN dibebaskan. PPNBM juga, dalam hal dia kendaraan bermotor kan harus kena PPNBM. Cukai kadang-kadang kalau mereka impor wine gitu ya, atau minuman mengandung alkohol lah ya. Lazimnya begitu. Nah, bukan hanya atas impor, tapi juga atas penyerahan dalam negeri. Ya, jadi kalau impornya ini harus dilakukan oleh si kedubes atau organisasi internasional itu langsung. Kalau penyerahan dalam negeri, maka penyerahan kepada mereka yang dibebaskan gitu ya, diberi fasilitas. Bukan penyerahan oleh si kedubes ya, karena nggak mungkin kedubes melakukan penyerahan yang ini ya. Misalkan nanti kalau barang yang sudah dapat fasilitas PPN dibebaskan ini diserahkan oleh si kedubes ke pihak lain, itu malah jadi kena pajak lagi, nanti harus bayar pajaknya gitu ya. Jadi mestinya nggak boleh. Oke, nah dalam hal PPN dia dibebaskan dari pengenaan PPN termasuk PPNBM-nya. Berdasarkan asas timbal balik atau perjanjian atau kewajiban internasional. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, di dalam perjanjian kerjasama internasionalnya itu memang terdapat klausul untuk membebaskan pajak tadi ya. Atau kalaupun tidak ada klausul di dalam kontrak kerjasamanya itu, boleh saja tetap diberikan fasilitas ini semua ya. Jadi bukan hanya fasilitas PPN ya. Boleh saja tetap diberikan fasilitas itu, asalkan berdasarkan kelaziman internasional memang demikian adanya gitu ya. Nah, kelaziman internasional itu apa sih? Kebiasaan gitu, ibarat kayak adat istiadat lah ya gitu ya. Jadi ibarat kita bertetangga gitu ya, satu RT, kita baru datang itu warga baru, biasanya kan kita ngobrol-ngobrol dulu, tanya-tanya di sini warga kebiasaannya seperti apa gitu. Ya biasanya kita ikutin ya. Kalau misalkan biasanya kita lihat ada kebiasaan, ada yang diucapkan, ada yang nggak diucapkan gitu ya. Kita ikutin, bisa kan manusia begitu ya. Kalau kebiasaan di sini misalkan
Kalau di Bandung misalkan begitu lewat mesti permisi, punten A gitu kan. Dan seterusnya lah ya. Jadi semua punya kebiasaan lokal atau kebiasaan di setempat. Nah, dalam pergaulan internasional juga ada kebiasaan atau kelaziman. Nah, ini diikuti supaya apa? Supaya enak gitu ya, supaya enak hubungannya. Itu aja sih. Nah, tapi siapa yang tahu ini? Nah, yang tahu ini adalah Kemenlu ya. Kementerian Keuangan mungkin tidak tahu kan ya, belum tentu tahu ya kelaziman internasional. Bagaimana kelaziman internasional? Apakah untuk organisasi internasional ini lazimnya diberikan pembebasan pajak atau enggak gitu. Nah, itu nanti Kemenkeu akan meminta pertimbangan kepada Kementerian Luar Negeri. Gitu ya. Nanti Kementerian Luar Negeri nanti memberi rekomendasi apakah ini akan diberikan fasilitas atau tidak. Kemudian kalau yang timbal balik ini adalah dalam hal kedubes ya. Perlakuan perpajakan kepada kedubes negara sahabat ya. Timbal balik maksudnya kita memberikan fasilitas perpajakan ini tadi secara timbal balik, artinya perwakilan kita di negara mereka pun juga mendapat fasilitas yang sama atau minimal mirip ya. Kadang-kadang namanya aja sama tapi dalam prakteknya bisa berbeda ya. Seperti misalkan ini kata-kata dibebaskan ini kan bisa tricky ya. Karena kalau untuk perlakuan PPN di Indonesia, kalau menggunakan istilah PPN dibebaskan, itu artinya apa? Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya. Nah ini seolah-olah exempt ya, tax exemption. Ini kan nama istilah Inggrisnya kan tax exemption dan memang sama aja sih tax exemption. Jadi perlakuan PPN kita kan ada dua ya, dibebaskan sama tidak dipungut, gitu ya. Kalau dibebaskan ini pajak masukan tidak dapat dikreditkan, kalau tidak dipungut pajak masukan dapat dikreditkan. Ini dua-duanya terminologi bahasa Inggrisnya kan sama, tax exempt, ya, tax exemption, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau nggak melihat lebih jauh ya seolah-olah sama gitu ya, tapi sebenarnya berbeda-beda banget ini antara dibebaskan. Bedanya apa? Bedanya di harga belinya, harga yang harus ditanggung. Ya. Karena meskipun ini sama-sama exempt, tapi karena yang dibebaskan ini pajak masukan tidak dapat dikreditkan, jadinya apa? Pajak masukan itu dihitung jadi cost, ya kan ya? Sehingga apa? Sehingga harganya jadi lebih tinggi. Ya, itu lumayan signifikan lah pasti ya pajak masukan itu ya. Dalam hal misalkan kendaraan bermotor seperti ini pasti gede banget, ya kan? Tapi ya itulah maksudnya yang penting adalah fasilitas itu ya. Jadi kita nggak tahu perlakuan timbal balik di negara sahabat kita yang disebut exempt itu detailnya seperti apa gitu ya. Mestinya itu harus diteliti lebih jauh. Yang penting ada perlakuan lah gitu ya. Nah, itu makanya kenapa ini di Indonesia untuk penyerahan dalam negeri ini dibebaskan. Nah, kalau ini dibebaskan biasanya ini pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Ya. Nah, dalam hal begini seperti ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebijakan ini merugikan pengusaha dalam negeri Indonesia. Ya, kebijakan ini PP 47 2020. Ini benar ya, pajak masukannya dibebaskan ya. Apa PPN-nya dibebaskan berarti dia pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ya. Biasanya gitu, tapi coba cek nanti kita cek lagi nanti ya. Saya lupa kadang-kadang. Ya, pajak masukan tidak dapat dikreditkan gitu ya. Nah, dalam hal pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka kebijakan peraturan pemerintah nomor 47 2020 ini itu akan merugikan pengusaha dalam negeri Indonesia. Kenapa? Karena dia kalah bersaing dengan eksportir dari luar negeri. Nah, jadi misalkan nih, kedubes Jepang
Atau nggak usah ke dubes deh, karena dia akan ada subjektivitasnya ya. Organisasi internasional aja lah ya, organisasi internasional. Ya. Organisasi internasional di Indonesia misalkan apa, ASEAN Sekretariat, itulah gampangnya ya, ASEAN Sekretariat di Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mengadakan kendaraan dinas untuk stafnya gitu ya. Nah, setelah ditelusuri, dilakukan penelitian sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhannya, yang cocok itu misalkan adalah Toyota apa? Camry lah misalkan ya, Toyota Camry gitu ya. Toyota Camry ini kan ada dijual di Indonesia, ada dijual di luar negeri. Di Singapura kalau nggak salah ada ya, dari Thailand sebenarnya. Saya nggak begitu persis secara detail, tapi sangat mungkin ya Toyota Camry kayaknya ini diproduksi di Indonesia di pabrik Toyota di Cikarang. Tahu kan ya pabrik Toyota di Cikarang ya. Lalu juga diproduksi di pabrik Toyota yang di Thailand lah misalkan. Kalaupun di Thailand enggak, yang di Jepang pasti ada ya. Pabrik Toyota di Jepang, di Toyota Land ya, Toyota City ya, apa namanya itu. Dia ada produksi Toyota Camry juga. Nah, sekarang si ASEAN Sekretariat ini tentu dia menghitung ya. Mana berapa biayanya gitu ya. Kalau saya beli dari Toyota Cikarang ya, PT apa namanya itu? PT Toyota Astra Motor. Ini grupnya banyak ya. Toyota Astra Motor, Toyota Manufacturing Indonesia pabrikannya. Pokoknya dia beli dari Toyota Cikarang itulah ya. Atau bisa juga supaya lewat dealer, sampai dealer juga boleh. Dari distributor, ini fasilitas ini berlaku mulai dari sejak ATPM, ya, penyerahannya itu dilakukan oleh ATPM, baik dilakukan ATPM maupun dilakukan oleh distributor, maupun dilakukan oleh dealer, showroom, gitu misalkan ya. Ini berlaku sama ya, fasilitas ini dapat dimanfaatkan. Nah, misalkan si ASEAN Sekretariat ini mempertimbangkan untuk pengadaan mobil tadi Toyota Camry dari pabrik Toyota di Cikarang. Tentu dia tanya harganya ya. Lalu si Toyota nanti akan berdiskusi dan mengetahui fasilitas perpajakan yang didapatkan oleh si ASEAN Sekretariat. ASEAN Sekretariat akan bilang, oh kami adalah organisasi internasional yang mendapat fasilitas berdasarkan PP 47 2020, di mana PPN dan PPNBM-nya itu dibebaskan, gitu kan ya, dibebaskan. Nah, tentu setelah tahu itu baru si Toyota Cikarang menghitung ulang berapa harga jualnya jadinya, harga transaksinya gitu kan ya. Nah, karena dia fasilitasnya dibebaskan, artinya apa? Pajak masukannya tadi tidak dapat dikreditkan ya. Siapa yang tidak dapat mengkreditkan? Si Toyota Cikarang itu. Ya, Toyota Cikarang tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas penyerahan Toyota Camry ini ke ASEAN Sekretariat. Jadi artinya apa? Dia harus kapitalisasi pajak masukan itu ke dalam cost-nya, ke dalam biayanya. Harus dijadikan biaya. Gitu kan ya. Artinya apa? Ya fasilitas yang didapat ini harusnya kan 10% kan. Minimal lah. Kalau PPN ya, PPN kan 10% ya. PPNBM kan bisa 35% mungkin ya, Camry atau nggak tahu berapa cc ya. 35% gitu. Jadi pajaknya bisa sekitar 50%. Ya. Lumayan kan? Kalau harga jual dari pabrik misalkan 1 miliar nih, Camry 1 miliar rupiah, maka ditambah dengan pajak itu jadi 1,5. Ya. Harusnya begitu kalau dia benar-benar clear. Tapi gara-gara ini fasilitasnya dibebaskan, maka apa yang terjadi? Untuk PPNBM mungkin nggak ngaruh ya, jadi ini tetap bisa hilang PPNBM-nya karena nggak ada pajak masukan PPNBM. Yang ada pengaruhnya adalah untuk 10% ini, PPN yang 10%. Ya. Berarti sekitar nilainya 100 juta. Ya.
Pajak keluaran harusnya 100 juta yang dipungut, tapi karena itu dibebaskan, pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Nah, pajak masukannya bisa, nggak tahu kita berapa ya, pasti lebih kecil dari 100 juta lah ya. Mungkin 60 atau 70 juta ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan pajak masukan tidak dapat kreditkan di 70 juta, artinya itu harus dibebankan ke harga jual yang tadinya harga jual 1,5 M dengan dapat fasilitas jadi 1 M. Nah, jadinya ini naik lagi jadi 1,07 M, jadi 1 miliar 70 juta jadinya yang harus dibayar. Sedangkan kalau dia impor mobil tersebut Toyota Camry itu langsung dari Jepang, misalkan ya pabrikannya itu sama semua COGS-nya gitu ya, pabrikan Jepang dengan pabrikan Indonesia, meskipun itu nggak mungkin juga sih, tapi kita anggaplah sama persis semua gitu ya. Berarti harga jual dari Jepang itu nanti 1 M persis. Ya. Kenapa? Karena dia juga kan nggak ada pajak-pajak. Pada saat dia ekspor kan nggak ada pajak-pajak, sama seperti Indonesia kan. Pada saat kita ekspor, pajak-pajak kan nggak ada, nol semua. Nah, jadi harga yang didapat oleh si organisasi internasional, kalau dia impor itu 1 miliar, kalau dia beli dari lokal, dari pabrik Toyota di Cikarang, itu 1,07 M. Lebih mahal. Gitu kan ya. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi keputusan pembeliannya dari mana. Gitu loh. Ya. Hanya gara-gara ketentuan perpajakan kita sendiri yang merugikan pengusaha lokal Indonesia. Nah, jadi ini sebenarnya sudah kejadian berulang kali ya. Dari sebelum-sebelum ini juga banyak sekali ketentuan perpajakan yang seperti ini gara-gara diberikan fasilitas dibebaskan. Ini merugikan pengusaha dalam negeri ya. Tapi beberapa memang sudah diperbaiki ya. Cuman kayaknya beberapa masih belum. Oke. Nah, ini tadi apa ini? Kena kebaca. Oke. Nah, lalu ini diberikan paling sedikit sebesar batas minimum yang ditetapkan Menteri Luar Negeri atau batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing. Jadi batas minimum yang dimaksud adalah batas minimum jumlah pembelian. Harga pembeliannya berapa? Yang 1 miliar ini misalkan ya. Kalau jumlahnya terlalu kecil, ini tidak diberikan fasilitasnya. Kenapa? Karena bikin capek. Ini kan ada administratifnya. Ini pakai SKB ya. Pakai surat keterangan bebas. Jadi si kantor kedubes atau kantor organisasi internasional harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas dulu ke kantor pajak, baru nanti surat keterangan bebas itu dia kasih ke penjualnya. Ya, misalkan tadi ke pabrik Toyota Cikarang, dia kasih dulu itu barulah Toyota Cikarang berani menjual tanpa memungut pajak-pajak. Gitu loh ya. Karena ini kan kewajiban penjual kan, memungut PPN, PPNBM, itu kan kewajiban penjual, kewajiban pabrik Toyota di Cikarang ya. Kalau dia tidak lakukan, nanti dia yang ditagih oleh negara, dikenain SKP gitu ya. Nah, jadi dia hanya berani untuk tidak memungut kalau pembelinya itu menunjukkan surat keterangan bebas ya. Jadi sudah ada dulu surat keterangan bebas, barulah nanti dijual tanpa memungut pajak gitu ya. Nah, karena itu ada beban administrasi kan, nah supaya tidak terlalu besar bebannya dibandingkan benefitnya. Kalau transaksinya kecil, ya udah nggak dikasih ini gitu ya. Nah, transaksinya itu berapa? Transaksi kecil itu ada 2 ya. Ada batas minimum yang sudah ditetapkan Menteri Luar Negeri, misalkan berapa? Saya nggak tahu persis angkanya berapa. Misalkan mungkin 100 juta gitu ya, transaksi pembelian 1 kali transaksi 100 juta gitu, tidak dapat fasilitas ini. Jadi hanya yang di atas 100 juta saja gitu ya. Itu ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Dan ini sangat mungkin ini ganti-ganti ya. Saya udah cari juga sih, coba saya googling, nggak ketemu nih berapa batas minimumnya ya, ketentuannya. Kalau kalian ada yang tahu nanti boleh kasih tahu saya juga ya, berapa ini batas minimumnya. Lalu atau sebesar batas minimum pembelian yang diberikan oleh negara asing. Jadi tadi
kan kita sebutkan ini berlaku timbal balik ya, khusus yang untuk kedutaan besar asing. Ya. Ini berlaku timbal balik. Nah, kita lihat juga perlakuan mereka ke staf kita, ke kantor kedubes kita di negara mereka seperti apa. Mereka memberikan fasilitas itu pakai batas minimum nggak? Batas minimumnya itu berapa? Gitu ya. Kalau batas minimumnya itu misalkan lebih tinggi dari 100 juta yang sudah ditetapkan Menteri Luar Negeri, maka kita juga ikuti dia, gitu ya, ikuti samakan dengan batasnya yang diberikan, gitu ya. Tapi kalau di bawah 100 juta, ya udah kita pakai 100 juta, gitu ya. Jadi mana yang lebih tinggi, gitu ya, yang dipakai ya. Oke. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Pajak masukan yang dibayar tidak dapat dikreditkan, ya benar ya. Jadi tidak dapat dikreditkan ya. Ya. Nah itu dia akibatnya ya. Dalam hal pajak masukan tidak dapat dikreditkan, entah disadari, harusnya sih disadari ya. Itu merugikan pengusaha dalam negeri Indonesia. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau mau kasih fasilitas seperti ini, jangan dibebaskan dong kasih fasilitasnya. Kasih fasilitas tidak dipungut gitu sekalian, jelas, clear gitu kan ya. Jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Kalau ini kan kayak banci ya, tanggung-tanggung gitu, mau ngasih keringanan tapi takut rugi gitu kan. Itu kan sebenarnya kenapa nih Indonesia kasih fasilitas dibebaskan instead of kasih fasilitas tidak dipungut gitu. Dia takut rugi ngasihnya ya kayak nggak jujur gitu. Seolah-olah dibebaskan 10% tapi sebenarnya nggak 100%, nggak ridho gitu ya, ngasih fasilitas tuh nggak ikhlas gitu ya. Nggak ikhlas. Dia masih berharap supaya pajak masukannya minimal masih bisa kita dapat lah. Dari pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan itu kita masih dapat lah gitu ya. Tapi apa faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan pajak masukan ini pun nggak dapat jadinya. Kenapa? Karena mereka ini semua impor jadinya. Nggak mau dia beli dari lokal. Karena apa? Karena lebih mahal beli lokal karena pajak masukan tidak dikreditkan itu. Jadinya apa? Ya Indonesia ya boncos jadinya, apa namanya? Kecil lah gitu ya. Jadi mendingan sudah kasih fasilitas tidak dipungut, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Jangan dibebaskan apa sih, tanggung-tanggung gitu. Nggak ada manfaatnya buat Indonesia. Ya. Tapi itulah ya, masih ada beberapa fasilitas Indonesia yang masih begini ya, dibebaskan ditanggung-tanggung gitu, kayak ngasih kepala tapi ekornya ditangkap gitu ya. Ujungnya apa ya? Ularnya malah lari gitu ya. Ekornya pun kita nggak dapet. Bahkan si pengusaha dalam negeri pun jadi rugi, ya kan? Nah, kalau pengusaha dalam negeri kehilangan omset kan yang rugi siapa? Negara juga kan. Jadinya sales mereka berkurang. Sales mereka berkurang, PPH juga yang berkurang gitu kan. Oke. Nah, ini ketentuan tata cara pelaksanaannya ini kalian bisa cek di peraturan Menteri Keuangan ini ya. Antara lain tadi ini harus pakai SKB ya. Jadi si kedubes harus mengajukan SKB dulu ke KPP gitu ya. Nanti dia lakukan penelitian kebenaran bahwa benar dia, dan dia harus berikan rencana pembeliannya ya. Rencana kami mau beli 5 unit kendaraan bermotor tipe ini untuk tujuan ini gitu ya, jelas ya. Baru nanti diteliti benar, baru diberikan SKB ya. Setelah dapat SKB barulah ini kalau dia impor ya, ini nanti SKB ini ditunjukkan ke kantor bea cukai ya, di Tanjung Priok apa di Soekarno Hatta gitu ya. Jadi bisa keluar barangnya itu dari pelabuhan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Izin Pak, Ya. berarti kalau kita mesti ngasih SKB itu berarti untuk setiap transaksi kita mesti ngurus terus gitu ya Pak? Atau one for all gitu? Enggak. Untuk ini setiap kali transaksi harus bikin SKB. Ya itu juga salah satu ngerepotin ya, dan bukan hanya ngerepotin ya, tapi juga ya jadi apa ya? Jadi titik risiko
untuk terjadi penyelewengan. Ya. Bahaya ini. Ya. Ya, tapi ya itulah ya, saya nggak bisa ngomong juga ya. Ya, Kemenkeu jauh lebih bagus sekarang administrasinya ya. Tapi kan masih juga ada kejadian kan tetap ya, yang under table apapun gitu ya. Nah, yang begini-begini nih, yang pengurusan administrasi begini nih, memberi peluang untuk itu terjadi lagi. Jadi setiap kali transaksi ya, Jeremy harus bikin SKB. Siap, Pak. Makasih, Pak. Kayaknya ada lagi? Izin, Pak. Untuk SKB itu bentuknya seperti surat gitu, Pak ya? Ada formatnya di PMK 160 ini, 162 ini kalau nggak salah nih, PMK 162 2014. Ada formatnya sudah ditentukan di situ. Ya biasalah, surat keterangan bebas dengan ini menerangkan bahwa nama, misalkan kantor kedubes Jepang gitu ya, alamat ini gitu ya, diberikan fasilitas perpajakan berikut ini ya, antara lain PPh, PPN, bea masuk gitu ya, atas pembelian 5 unit kendaraan bermotor tipe Toyota Camry model apa gitu ya, harga berapa gitu. Sampai kalau nggak salah ada nomor invoice-nya gitu. Jadi ketika dia mengurus SKB, dia sudah harus menunjukin invoice pembelian dari luar negeri. Jadi dengan dari invoice itu nanti informasi yang di invoice itu nanti dipindahkan ke SKB-nya. Tadi kan Pak, ini tuh fasilitasnya juga staffnya dapat. Misalkan kalau staff beli, terus dia menyerahkan lagi di dalam negeri, itu kan dia nggak bisa mungut PPN, Pak. Itu gimana nanti, Pak? Iya, jadi di PMK ini juga ada diatur itu. 4 tahun kalau nggak salah ya, paling sedikit 4 tahun, apa 3 tahun saya lupa, coba nanti dilihat ya, 4 tahun kayaknya. BKP yang sudah dapat fasilitas ini, misalkan kendaraan bermotor tadi, tidak dapat dipindah tangankan. Tidak dapat dipindah tangankan. Artinya baik dijual atau diserahkan gratis atau apapun lah gitu ya. Tidak sesuai dengan peruntukan semula. Peruntukan semula kan tadi untuk digunakan sebagai kendaraan dinas, misalkan gitu kan, staf kedubes gitu. Nah, dalam hal belum sampai 4 tahun ini dipindah tangankan, apakah dijual ke orang lain apa gimana, maka pajak yang tadinya dibebaskan, semua pajak, fasilitas pajak yang tadi dibebaskan, harus dibayar kembali. Dibayar kembali bagaimana caranya? Bayar sendiri dengan menggunakan SSP. Kapan? Paling lama 1 bulan setelah penyerahan dilakukan sebelum jangka waktu 4 tahun itu selesai. Ya, jadi dia harus setor dengan SSP. Nah, kalau dia tidak setor bagaimana? Terbitkan SKP, ditagih. Nah, ini tapi saya nggak tahu nih, pernah kejadian apa enggak di Indonesia. Dan bukan hanya soal pernah kejadian atau enggak ya. Masalahnya, pertanyaan yang paling mendasar adalah DJP tahu enggak? Atau bisa tahu enggak? Atau punya infrastruktur enggak? Apakah DJP punya infrastruktur untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan PMK ini? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab ya. Apakah punya atau enggak. Jadi misalkan sebelum 4 tahun itu dipindah tangankan, emang kantor pajak tahu gitu ya. Ya mungkin kalau kendaraan masih ada apa? Ada sistem yang mengawasi ya berupa nomor kendaraan gitu. Kalau pindah kepemilikan kan itu mungkin nanti terpantau ya di kantor Samsat atau bagaimana. Tapi untuk hal BKP yang lain nggak ada mestinya ya, nggak ada sistemnya. Jadi mestinya DJP nggak tahu, nggak bakal tahu gitulah ya. Dan itu banyak peraturan pajak kita seperti itu ya. Jadi kalian harus bersikap kritis juga. Saya memberitahu ini bukan untuk memanas-manasi ya, untuk jadi oposan atau apa, enggak ya, enggak boleh juga. Apalagi kalau jadi PNS nggak boleh jadi oposan ya. Tapi bersikap kritis itu boleh
Ya, apalagi kita di kelas itu boleh-boleh aja, kenapa enggak ya? Kalau ke publik mungkin kita harus lebih filter lagi bahasanya ya supaya lebih halus. Tapi kalau di kelas ya kita harus jujur, objektif ya untuk melihat mana kekurangannya, tujuannya apa untuk nanti diperbaiki. Gitu ya. Jadi kalian nanti jadi pegawai Kemenko atau apa gitu ya, di BKF apa di mana yang akan mendesain peraturan, ya mestinya kalian bisa buat peraturan lebih bagus lah dari yang ada gitu ya. Oke, ada lagi? Jadi secara konsepnya memang tidak boleh dipindah tangankan, dan kalau dipindah tangankan harus dibayar kembali pajaknya itu. Kalau tidak dibayar akan ditagih. Nah ini juga saya nggak tahu gimana. Boleh menerbitkan SKP kepada kantor Kedubes? Kedubes kan non subjek pajak, bukan subjek pajak tadi. Gimana mekanismenya untuk menerbitkan SKP-nya itu? Saya nggak tahu, dan setahu saya belum pernah kejadian sih. Ya sangat masuk akal tidak pernah kejadian karena ya kita sendiri pun nggak punya infrastruktur untuk mengawasi pelaksanaannya kan. Jadi ya gitulah. Cuman jadi peraturan, tinggal peraturan gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau buat pemberian SKB ini kan misal setahu saya kan kalau buat subjek pajak penghasilan itu kan selama Kedubes itu nggak menerima penghasilan di luar penghasilan kedutannya dia kan, Pak. Ya. Kalau misalnya anak atau istrinya itu misalnya dia dapat penghasilan dari dalam negeri gitu, Pak, di luar pekerjaannya. Itu kan dia berarti subjek pajak PPh. Kira-kira dia bakal dapat SKB ini nggak? Iya, jadi pemberian SKB ini juga selektif ya. Dia kalau dia mestinya ya, mestinya. Tapi ya itu tadi saya bilang. Pelaksanaannya sulit untuk diawasi gitu ya. Mestinya tujuan pemakaiannya juga harus diselektif gitu kan ya. Di dalam, makanya itu gunanya ini dibuat nih sistem pemanfaatan fasilitas ini dengan menggunakan SKB. Artinya apa? Si kantor pajak nanti akan meneliti penggunaan dari BKP itu untuk apa. Kalau untuk kepentingan pribadi juga dapat juga sih. Nggak ada dikecualikan baik di PP 47 maupun di PMK ini. Coba kalian baca lagi ya, mungkin saya keliru. Tapi kayaknya di situ nggak ada aturan yang menegaskan bahwa BKP yang digunakan untuk kepentingan pribadi si Kedubes misalkan itu nggak dapat fasilitas. Tetap juga nggak dipisahkan gitu. Jadi kalau misalkan duta besarnya mau beli apa ya, barang konsumtif lah ya, barang konsumtif. Anggaplah mungkin television set yang complicated, mungkin harganya ratusan juta gitu kan ya. Communication set lah, telecommunication set gitu ya. Mungkin harganya ratusan juta, mau dia impor. Itu mau dipakai untuk kepentingan pribadinya, misalnya gitu ya, bukan untuk kepentingan kantor. Itu tetap aja dapat fasilitas ini harusnya. Karena nggak dipisahin ya. Karena dia berlebihan, berarti pasti ada kemungkinan mau dijual kembali kan ya. Nah itu paling nanti yang akan dipertanyakan pada saat SKB ya. Kalau dia impor laptop 10 gitu ya, tapi atas nama duta besar ya, untuk apa ini? Untuk staff, oke. Kalau untuk staff sih masih oke lah ya. Tapi dia laptop 1000, impor 1000 laptop, nah ini pasti udah dipertanyakan gitu ya. Dia impor 1000, padahal staffnya berapa? Staffnya cuma 30 orang gitu. Nah buat apa nih 1000 mau dijual ke Glodok gitu kan ya. Nah itu paling nanti tidak akan dikasih SKP. Gitu sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Berikutnya ini untuk fasilitas untuk kegiatan hulu migas. Ya. Nah ini juga, ini kalian bisa lihat nih, nama fasilitasnya berbeda ya, tidak dipungut. Nah tapi ini kalian bisa paham nih sebenarnya
kenapa fasilitas untuk kegiatan hulu migas lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas memberikan fasilitasnya dalam bentuk tidak dipungut, bukan dibebaskan seperti tadi. Ya. Kalau dibebaskan itu kan kayak nggak ikhlas ya, kasih tapi sebagian diumpetin di belakang gitu ya. Ngomong di depan sih dia kasih gitu, tapi sebagian diumpetin di belakang. Nah ini dia nggak ada yang diumpetin. Nah kenapa? Karena sesuai dengan karakter bisnis kegiatan hulu migas itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana emang karakter bisnisnya? Ini agak panjang nih ya, tapi saya coba jelaskan lebih ringkas. Dimulai dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kalian masih ingat ini? Pasal 33 UUD 45 masih ingat? Googling ya. Nggak ada yang hafal lagi. Tidak, Pak. Apa ini bunyinya? Kan waktu SMA disuruh hafalin bunyi pasal-pasal UUD 45 kan ya? Ya nggak? Kalau saya SMA sih begitu, nggak tahu sekarang. Kalian masih disuruh hafalin nggak? Enggak. Bumi. Tidak. Kalian SMA nggak disuruh hafalin pasal 1 UUD 45? Apa? Pasal 1, pasal 2 disuruh ya? Untuk nyari stannya ngapalin, Pak. Apa? Untuk nyari stannya ngapalin, Pak. Ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan apa? Dimanfaatkan untuk Dimanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. besar-besarnya kepentingan rakyat. Masih ingat ya? Jangan lupa itu pasal yang sangat apa ya? Sangat berharga itu buat kalian. Ya. Kenapa? Itu harta itu, ya, harta kalian itu, harta kita itu. Ingat ya, dijamin oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa apa? Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Rakyat itu siapa ya? Kita, ya, kalian, saya, ya. Berarti apa? Kandungan kekayaan alam yang ada di bawah tanah, di bumi Indonesia, itu adalah hartanya kita, miliknya kita, miliknya kalian semua. Ya, jadi jangan lupa nih pasal 33 ini. Kalau kalian merasa diri kalian miskin, ya ingatlah pasal 33 ya. Kalau kalian merasa, waduh hidup saya kok susah banget, makan aja Indomie pagi, siang, sore gitu ya. Ingatlah kalian itu sebenarnya kaya. Mana buktinya pasal 33 UUD 45 ya. Nah, artinya apa? Bahwa kekayaan alam, misalkan migas, minyak, tambang minyak, bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, gitu ya, ditemukan gitu kandungan minyak, ini adalah dikuasai oleh negara. Artinya apa? Tidak boleh dikuasai oleh pribadi ataupun oleh entitas perusahaan tertentu, gitulah, atau siapapun nggak boleh. Harus dikuasai oleh negara. Nah, lalu bagaimana pemanfaatannya? Nah, pemanfaatannya itu dilakukan dengan, itulah yang selama ini dikenal dengan kontrak kerja sama, ya, atau KKS. Ya, kalau kalian sering dengar KKS migas, nah ini maksudnya ya, kontrak kerja sama migas. Kontrak kerja sama migas itu bagaimana konsepnya? Konsepnya bahwa si kontraktor, namanya kontraktor ya, itu bekerja sama menjalin kontrak dengan Indonesia, dengan pemerintah Indonesia untuk mengupayakan dan mengusahakan
kekayaan alam ini, minyak bumi atau gas bumi itu, gitu ya. Mengupayakannya apa? Mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi. Ya, tahu kan ya bedanya eksplorasi sama eksploitasi? Eksplorasi itu untuk mencari di mana letaknya, gitu kan? Kan di bawah ini kan nggak ada yang bisa melihat ya. Kita nggak bisa lihat di bawah ini, di bawah kaki kita apa di 1 kilometer ke utara, 1 kilometer ke selatan, kita nggak tahu kan. Nah, harus dicari pakai teknologi lah, seismik dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau udah ketemu di mana titiknya, baru diekstrak, diangkat ke muka bumi, itu eksploitasi gitu ya. Tahapannya banyak. Nah, maksudnya sebagai kontraktor artinya apa? Bahwa si kontraktor ini tidak pernah menguasai migas yang ada di perut bumi itu ya. Tidak pernah menguasai. Tetap hak kepemilikannya sepenuhnya itu tetap di tangan negara, termasuk selama periode kontrak berlaku ya. Jadi tidak pernah si kontraktor bisa mengklaim kepemilikan atas kandungan minyak yang ada di bawah bumi. Gitu ya. Itu semua adalah milik negara ya. Dia hanya melakukan ini, eksplorasi, eksploitasi gitu tadi ya. Konsepnya dalam kerjasama ini bahwa kontraktor ini menyediakan semua sumber daya, resource, ya, yang diperlukan untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi, ya, bahkan sebelum eksplorasi juga ya, dari mulai feasibility study dan seterusnya, gitu udah keluar biaya kan, itu semua ditanggung oleh disediakan oleh kontraktor, ya, termasuk sumber daya manusianya dan lain-lain, teknologinya, ya, biayanya, ongkosnya semua dia yang menyediakan. Ya. Indonesia nggak keluar biaya apapun sama sekali. Ya. Termasuk kalau terjadi risiko. Ya, risiko maksudnya namanya mencari kandungan minyak di bawah tanah itu kan nggak gampang ya. Seringkali jong gitu ya, seringkali apa namanya itu, jong well apa istilahnya, blank well ya, ada istilah mereka lah, saya lupa tuh. Maksudnya sumur kosong gitu ya, hollow apa, saya lupa ya, artinya sumur kosong gitu, udah dibor ternyata keluar angin gitu ya, gitu, padahal harapannya cur gitu kan, yang keluar angin doang. Nah, itu berarti jong ya. Nah, itu satu bor aja bisa jutaan dolar katanya ya biayanya ya. Satu kali dia ngebor untuk ngetes ada minyak atau enggak, belum ngebor untuk eksplorasi itu. Kenapa? Karena mata bornya katanya nggak bisa diambil lagi ya, dan mata bornya itu sangat mahal ya. Itu jutaan dolar di biayanya. Jadi kalau dia jong ya keluar biaya, dia rugi kan. Nah, rugi ini tidak bisa dia klaim ke negara, ke Indonesia. Dia tanggung sendiri nih si kontraktor ini. Gitu kan ya. Nah, cuman nanti kalau misalkan berhasil menemukan kandungan migas di perut bumi, itu kemudian diekstrak ke permukaan bumi ya. Nah, hasilnya minyak bumi itu nanti akan dihitung ya, akan dijual ya. Akan dijual oleh siapa si kontraktor ini ya? Kontraktor ini akan menjual, lalu hasilnya dia akan hitung berapa gitu hasil penjualannya. Kemudian setelah dapat penjualannya berapa, dia akan perhitungkan semua biaya yang dia sudah keluarkan dari sejak awal. Ya. Dia akan perhitungkan semua biaya yang sudah dikeluarkan dari sejak awal, yaitu dari sejak eksplorasi, eksploitasi, bahkan sebelum eksplorasi seperti feasibility study, survei dan seterusnya, itu semua biaya di recover dulu ya. Makanya namanya dipanggil dengan cost recovery ya. Karena dia di recover dulu biaya-biayanya. Setelah penjualan, setelah berhasilkan dijual, lalu biaya-biaya semuanya itu di recover dulu. Itu namanya cost recovery ya. Nah, dalam pelaksanaannya ini tentu nanti ada pengawasannya, ada audit, itu yang dilakukan oleh BP Migas ya masih ya sekarang ya. Saya lupa tuh. BP Migas masih ya. Itu yang nanti akan melakukan audit atas cost recovery itu, kebenarannya gitu ya. Nah, kalau sudah di recover semua biaya-biayanya, sisanya
selisihnya dari penjualan minyak bumi tadi dikurangi dengan cost recovery, itulah baru dibagi dua antara kontraktor dengan Indonesia. Ya. Indonesia biasanya dapat 85, kontraktor dapat 15. Setelah cost recovery, jadi sudah net, gitu ya. Nah, di dalam perjanjian ini, di dalam perjanjian kontrak kerjasama ini, itu sudah disebutkan bahwa bagi hasil Indonesia yang 85 ini, ya, itu sudah mencakup semua pajak-pajak yang dikenakan kepada kontraktor selama dia melakukan kegiatannya di Indonesia. Gitu ya. Jadi 85 bagi hasil Indonesia ini itu sudah mencakup semua pajak-pajak yang dikenakan kepada kontraktor selama dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya. Jadi termasuk pajak PPH, pajak penghasilan, termasuk PPN, termasuk bea masuk kalau ada, PPNBM kalau ada, gitu ya. Meterai bahkan, PBB juga, ya. Jadi pokoknya semua pajak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya. Itu sudah nanti akan diperhitungkan di dalam 85 ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau dan ini kontrak ini sifatnya nail down. Kalian pernah dengar nggak istilah nail down? Belum, Pak. Ya, nail down artinya dipaku. Tahu kan nail down, dipaku. Artinya bersifat tetap, berlaku selamanya. Selama kontrak itu masih berlaku, masih berjalan. Jadi kontrak ini biasanya ada periode waktunya 30 tahun gitu kan, panjang-panjang nih. 30 tahun biasanya ya. Nah, selama kontrak ini dari sejak ditandatangan sampai 30 tahun ke depan, semua perjanjian, klausul yang ada di dalam perjanjian ini tetap berlaku, tidak boleh berubah apapun yang terjadi. Maksudnya apapun yang terjadi, misalkan terjadi perubahan ketentuan perpajakan di Indonesia, itu tidak akan mempengaruhi, gitu loh ya. Ganti rezim tidak akan mempengaruhi, ganti pemerintahan tidak akan mempengaruhi, gitu ya. Termasuk apalagi kalau cuma undang-undang pajak yang berubah, gitu ya, itu tidak akan berubah di sini. Jadi misalkan undang-undang pajak berubah dari tadinya tarif PPH badan 25% gitu, sekarang berubah jadi 20% gitu ya. Ini tidak akan mempengaruhi bagi hasil ini. Ya, karena dia tetap. Ya. Yang penting totalnya dia 85. Jadi kalau misalkan tarif pajak turun dari tadi 25% jadi 20%, nah nanti jadinya adalah bagi hasil di luar pajak akan lebih besar dibandingkan sebelum tarif ini turun. Gitu loh. Ya. Jadi kalian bisa paham. Begitu juga dengan perlakuan PPN tidak dipungut, itu artinya apa? PPN ini juga nanti diperhitungkan. PPN maksudnya apa? Termasuk pajak masukan, ya. Yang ketika kontraktor migas misalkan beli peralatan, itu kan kena PPN. Itu kan jadi pajak masukan harusnya kan. Nah, itu tidak dibebankan jadi biaya, tapi dimasukkan dalam hitung di sini. Dibagi hasil pemerintah yang 85 ini. Nah, apabila pajak masukan itu dapat fasilitas tidak dipungut, artinya apa? Yang nggak ngaruh sebenarnya secara total, karena 85 bagi hasil Indonesia ini tetap. Ya. Jadi dia tinggal naik turun aja disesuaikan. Jadi buat apa ini diberikan fasilitas ini? Ini terutama adalah pertama untuk cash flow. Ya. Cash flow-nya si kontraktor dia akan terbantu karena ketika dia beli peralatan segala macam, dia tidak perlu bayar PPN-nya dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah mengelola risiko. Ya, tadi kan disebutkan risiko ini ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor, ya kan? Kalau dia dapat jong sumber kosong, kan rugi kan, dia nggak bisa klaim ke pemerintah gitu, ke Indonesia. Nah, karena itu kalau dia dapat fasilitas pajak tidak dipungut di awal, tentu risikonya akan lebih kecil. Gitu loh konsepnya, ya. Kenapa ini diberikan begitu? Jadi latar belakang ini nanti kalian baca ini mah karang-karangan aja ya, sebenarnya itu sebenarnya latar belakangnya. Jadi sekarang perlakuannya ketentuannya ada di PP 53 tahun 2017 ya. Kalian bisa baca lebih detail perlakuan perpajakan ya. Jadi perpajakan ini mencakup PPH, PPN dan pajak-pajak lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Oke.
Nah, ini contoh-contoh KKS-nya nih. Ini contoh KKS-nya. Ini working area wilayah kerjanya ya. Wilayah kerja dibagi-bagi nih. Oke. Nah, ini kegiatan hulu. Ini tadi ya, eksplorasi, eksploitasi itu apa sih? Ya, semuanya mencakup ya. Fasilitas ini diberikan dalam semua tahapan itu, gitu maksudnya ya. Jadi sejak dari kalau nggak salah sejak dia mendapat working area ya, wilayah kerja, sejak si kontraktor mendapat wilayah kerja sesuai dengan kontrak kerjanya, maka fasilitas ini semua sudah bisa dia manfaatkan. Oke. Ya, tidak dipungut atas perolehan PKP impor ya ini. Oke. Itu aja ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Nggak ada. Kita lanjut dengan ini ya. Fasilitas PPN berikutnya berkaitan dengan alat angkutan tertentu, penyerahan jasa pajak tertentu untuk angkutan tertentu ya. Di PP 50 2019 ini ya. Oke, yang pertama ini kita melihat fasilitas atas impor penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan JKP untuk nanti. Oke. Nanti ada jasa kepelabuhanan, ada penyerahan BBM angkutan laut, ada kebandar udaraan, ada after penerbangan luar negeri. Nah, ini sebenarnya keterkaitan nih nomor 1, nomor 3, nomor 5. Ini kaitannya dengan apa ini sebenarnya? Kalau kalian masih ingat, negative list PPN jasa apa? Masih ingat? Tidak dikenai PPN atas penyerahan jasa angkutan umum di darat, di laut, dan di udara yang apa? Ada ingat? Yang tidak dapat dipisahkan antara penerbangan lokal domestik dengan luar negeri. Gitu kan ya? Kalau dapat dipisahkan, maka yang penerbangan dalam negeri itu tidak negatif list. Artinya apa? Kena PPN. Gitu ya. Jadi kalau kalian naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, kalian cek deh tiketnya. Ada nggak PPN-nya? Harusnya ada atau enggak? Harusnya ada ya, karena dia bukan negatif list. Tapi kalau kalian naik pesawat dari Jakarta ke Singapura, kalian cek tiketnya. Ada nggak PPN-nya? Harusnya tidak ada. Ya. Nah, itu kaitannya dengan ini sebenarnya nih ya. Dengan beberapa fasilitas ini. Kita akan lihat ya. Nah, ini sekali lagi sama aja ini ya, latar belakang ini karangan semua ini ya. Kalian harus paham konsep yang sebenarnya. Apa sebenarnya latar belakang yang sebenarnya. Jangan cuma membaca yang tertulis gitu ya. Baca yang tertulis itu kadang seringkali ya begitulah memangnya. Kan harus secara psikologis kan harus dibuat kosmetik supaya bagus manis gitu ya. Oke, nah yang pertama berarti ya, yang ini ya.
yang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan JKP untuk alat angkut tertentu, PPN-nya tidak dipungut, ya. Itu diatur di sini ya, PP 50 2019 ini ya. Kalian bisa cek nanti. Tata caranya diatur di PMK 41 nih. Nah, jadi untuk alat angkutan di air, ya, alat angkutan di bawah air, berarti alat angkutan di air itu apa sih? Kapal ya. Yang diimpor atau dibeli oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, ya, berarti alat pertahanan negara ya, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, ya. Itu tidak dipungut PPN. Ya, tapi sekali lagi bukan hanya tidak dipungut, ini sebenarnya pajak dalam rangka impornya semua sama diberikan fasilitas ya. Jadi PPh 22 impor, biaya masuk dari sejak biaya masuk ya, biaya masuk PPh 22 impor, PPN dan PPNBM kalau dia kena PPNBM gitu ya. Kalau dia PPNBM. Ya, kapal patroli misalkan ya, kapal perang, ya, ada kan? Indonesia punya kapal perang ya, dari Jerman dulu zaman Habibie ya, nggak tahu kalau belakangan ini masih ada nggak. Kemudian alat angkut di bawah air, kapal selam, ya, yang beberapa waktu kemarin ada kapal selam Indonesia tenggelam ya. Kapal apa namanya? Nanggala. KRI Nanggala ya. Alat angkutan di udara, pesawat, termasuk pesawat tempur, pesawat patroli, pesawat apapun lah yang termasuk helikopter Polri, kalau Polri banyak helikopter ya. Dan kereta api, nah cuman saya nggak tahu nih, ada nggak sih Kemenhan, TNI, Polri membeli kereta api? Ada nggak? Belum pernah dengar sih, Pak. Ya nggak ada ya, tapi nggak tahu deh. Tapi kalaupun ada, ya dia dapat fasilitas inilah gitu ya. Beserta dengan suku cadangnya ya. Jadi suku cadangnya kalau untuk perawatan, untuk perbaikan tuh juga dapat fasilitas ini ya. Juga alat keselamatan untuk menjalankan alat tersebut. Jadi banyak sekali nanti alat keselamatannya itu, termasuk untuk alat keselamatan penumpangnya, ya, untuk dari mulai apa vest apa namanya, rompi keselamatan itu, safety apa vest apa ya? Baik itu diimpor langsung oleh mereka, Kemenhan, TNI, Polri, maupun itu diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh mereka. Jadi ini artinya dia pakai rekanan gitu ya, pakai apa namanya itu? Pakai ya rekanan lah. Dia menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengadaan ini. Dan setahu saya pada prakteknya gini metodenya ya. Jadi pakai rekanan banyak ya. Ya. Kayak yang kemarin ramai itu kan katanya Kementerian Pertahanan anggarannya berapa? 1.700 triliun ya untuk alutsista yang ramai di media itu. Nggak ngerti lah itu membeli apa itu ya. Mungkin ini banyak ini nanti ya. Oke. Ya masuk akal sih karena untuk pertahanan negara ya. Asalkan benar gitu ya. Berikutnya adalah untuk perusahaan pelayaran niaga nasional. Nah, ini berarti perusahaan pelayaran niaga nasional misalkan gitu ya. PT Pelayaran Niaga Nasional, ada juga yang lain-lain ya. PT ASDP, penangkapan ikan nasional ya. Banyak ini ya perusahaan. Asalkan dia nasional, dan ini artinya apa? Ini ada izinnya. Ada izin usaha pelayaran niaga nasional, ini ada izinnya. Izinnya dari, kalau bukan dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan, kalau penangkapan ikan nasional ini izinnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, ini berarti penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional ini kayak Pelindo ya. Kemudian penyelenggara jasa angkutan sungai, nah ini ASDP ya, PT ASDP. Mereka kalau beli atau impor, nah ini sama ya.
impor atau beli lokal atas kapal angkutan laut, sungai, ini ya, kapal pelengkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang. Ini tahu nggak? Apa itu kapal pandu? Apa itu kapal pandu? Tunda, kapal tongkang, tahu nggak? Kalau nggak tahu kalian googling ya. Kalian googling langsung kelihatan gambar, nanti langsung tahu bedanya ya. Kapal tongkang tahu lah kayak kapal tongkang. Kapal pandu sama kapal tunda yang sering ketukar-tukar nih ya. Apa bedanya kapal pandu dan kapal tunda? Ini sebenarnya beda ya. Kapal pandu ini sifatnya hanya guide, hanya mengguide, hanya memandu, menunjukkan jalan gitu. Kalau kapal tunda ini dia membantu mendorong atau menarik gitu ya. Biasanya gitu ya. Jadi dari bentuknya udah beda nih nanti ya, bentuk kapalnya. Kalian bisa lihat di Google lah. Serta suku cadangnya sama, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan juga sama semuanya. Ini juga kalau nggak salah pakai SKB ya. Mekanismenya pakai SKB, dan pada saat mengajukan SKB dia harus tunjukkan invoice-nya. Nah, di dalam invoice-nya itu sudah harus lengkap nih. Apa-apa aja yang mau dibeli gitu ya. Apa-apa aja yang mau dibeli termasuk alat perlengkapannya ini detail. Jadi pegawai KPP yang menangani ini, saya dulu banget pernah menangani ini SKB ini. Mau nggak mau harus belajar secara sangat detail teknis apa yang tercantum di dalam invoice itu. Jadi sangat penting pemahaman teknis itu. Masalahnya zaman saya lah minimal ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang udah lebih bagus. Masalahnya itu pegawai yang menangani ini itu dibiarkan sendiri tanpa guidance, tanpa bimbingan dari siapapun, baik itu dari atasan, dari kantor, dari sistem. Nah, jadinya yang saya lakukan ketika itu saya belajar sendiri apa ini yang dimaksud dengan apa terminologi yang di dalam invoice itu kan sangat teknis ini nanti ya, sangat teknis istilahnya. Istilah barangnya itu, nama-nama barang itu adalah nama-nama yang sangat teknis yang kita nggak tahu nggak kita temui sehari-hari. Jadi kita nggak tahu nih barangnya apa gitu ya. Jadi yang saya lakukan, saya harus belajar sendiri, cari informasi di internet dari mana, atau yang paling gampang adalah tanya langsung kepada WP-nya. Ya, minta WP-nya menjelaskan ini apa ini barangnya, gitu ya. Namanya aneh ini, apa ini barangnya? Gunanya apa, gitu ya? Fungsinya apa, ya? Letaknya di mana nanti pakainya di dalam kapal itu, di bagian mesin apa, fungsinya apa, gitu ya. Gambarnya ada nggak? Coba tunjukkan, gitu ya. Jadi itu dulu yang saya lakukan. Ya. Sampai kita mendapat keyakinan bahwa benar apa yang di dalam invoice itu adalah benar-benar akan digunakan untuk tujuan ini, gitu ya. Jadi jangan sampai ada penyelewengan itu tadi ya. Jangan sampai ada penyelewengan dari pemberian fasilitas ini, karena kalau ada penyelewengan secara keseluruhan, sistem pajak kita akan semakin melenceng ya, semakin bocor tuh semakin melenceng itu semakin jauh dari penerimaannya, udah rugi, lalu tujuan awalnya misalkan untuk keadilan, untuk pemerataan atau untuk eksternal efeknya itu akan hilang semua, nggak tercapai gitu ya kalau ada penyelewengan ini. Jadi hati-hati. Ya. Jadi kalian pun nanti kalau udah menangani ini, mau nggak mau harus detail mempelajari teknis yang ada di invoice-nya itu ya. Jadi harus minta invoice-nya. Kadang-kadang si WP-nya nggak kasih invoice, dia hanya langsung cantumkan di SKB-nya aja langsung. Di permohonan SKB-nya langsung dicantumkan apa-apa gitu ya, barang-barangnya. Nah, jangan mau begitu, harus minta langsung invoice yang diterbitkan oleh penjualnya. Biasanya mereka impor nih, kebanyakan impor. Ya. Sekali lagi, kalau dulu itu kan gara-gara ini dibebaskan, sekarang udah tidak dipungut, ini berubah nih ya. Dulu beberapa ini masih dibebaskan nih. Jadi merugikan kepada yang penyerahan dalam negeri kan, seperti tadi ya. Kalau sekarang harusnya sudah netral, karena sudah sama-sama tidak dipungut, sudah sama nih antara impor dengan penyerahan lokal nih sudah netral harusnya sama ya. Nah, itu harus dicek secara detail di dalam invoice yang diterbitkan oleh si penjualnya, produsernya dari sana ya. Kalau perlu, mintakan dokumen negosiasi mereka. Biasanya selalu itu ya, selalu antara importir dengan penjual di luar negeri, itu kan mereka negosiasi harga kan. Nah, dalam negosiasi harga itu ketahuan tuh nanti spesifikasi teknis dari barang yang mau beli, yang diminta. Nah, itu di situ ketahuan tuh. Nah, nanti kalian bisa baca ya dari dokumentasi itu apa ini sebenarnya, lalu
ketika mereka negosiasi harga tawar-menawar tuh ketahuan lah nanti, oh ini benar nih untuk ini gitu ya. Atau kalau ternyata enggak, kadang-kadang juga enggak. Kalau dulu alat perlengkapan ini kan nggak termasuk, seingat saya nih dulu ya. Alat perlengkapan ini nggak termasuk. Jadi dulu seringkali disembunyikan oleh wajib pajak nih, alat perlengkapan ini sebenarnya spare part, ya spare part dulu namanya. Spare part itu nggak termasuk dulu yang dibebaskan. Ya, dulu sering disembunyikan oleh wajib pajak dalam rangka mendapatkan SKB. Oke, berikutnya pesawat udara, suku cadang, alat keselamatan juga untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional. Nah, ini jadi kayak Garuda, Lion Air, dan lain-lain ya. Kemudian suku cadang pesawat serta peralatan digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan. Nah, jadi ini juga sama. Kalau ini kan swasta nih, tapi dia juga boleh menunjuk pihak lain, pihak ketiga untuk melakukan pengadaan. Nah, ini dalam rangka ini juga didapat fasilitas ini, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kereta api. Diperoleh oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, berarti PT KAI ya. PT KAI, PT KRL. Ada nggak sih PT KRL? KRL itu nama perusahaannya apa? PT KCJ ya? Kereta Komuter Jakarta. Kalau nggak salah ini ya, namanya ya. Nama PT-nya ya. KRL yang mengelola KRL itu. Kalau PT KAI, ini yang menyelenggarakan kereta api jarak jauh ya. Antar kota ya, keluar kota ya. Kalau PT KJJ ini menyelenggarakan KRL, kereta rel listrik. Yang kalau MRT apa nama perusahaannya? Nah, lupa saya, nanti kalian cek lah ya. Kemudian apalagi kereta LRT ya, LRT yang dari Cibubur, Depok, Bekasi sampai Cawang itu ya, udah jadi katanya, tapi belum, tinggal dioperasikan aja. Atau nanti kereta cepat keluar kota ke Bandung sama Surabaya ya. Nah itu ya yang dimaksud di sini ya, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum ini ya. Dia dapat fasilitas atas kereta api dari suku cadangnya serta peralatan perbaikan dan pemeliharaan ini semua ya. Kemudian komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api suku cadang oleh pihak ditunjuk oleh. Nah ini dalam hal ini ya, dia pengadaan oleh pihak ketiga. Nah ini paling sedikit 4 tahun tidak dapat dipindah tangankan ya. Tidak dapat dipindah tangankan ke pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, sama seperti tadi ya. Dalam hal digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula. Nah, ini apa ini ya? Digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula ini kaitannya hanya dengan ini aja sih. Kalau dipindah tangankan, kalau tidak dipindah tangankan tapi tidak digunakan sesuai tujuan semula, ya repot ya. Misalkan kereta api tadi, beli kereta api, impor kereta api dengan dapat fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian setelah 1 tahun tidak digunakan sesuai tujuan semula. Misalkan apa? Ya susah ya. Sepanjang masih belum dipindah tangankan ya nggak bakal ketahuan lah. Bahkan setelah dipindah tangankan aja susah gitu ya. Tapi kalau dipindah tangankan mungkin masih lumayan bisa lah ya. Terutama kalau dia adalah bukan spare part ya, bukan spare part atau peralatan yang kecil-kecil. Tapi kalau misalkan berupa kapal, berupa pesawat, berupa kereta api apalagi gitu kan ya. Ini kan jelas nggak gampang dipindah tangankan ya. Saya nggak tahu persis juga sih ini ya. Kayak ada juga samsatnya kan ya, mesti ada ya. Mesti ada samsatnya kan, nomor kendaraannya apa segala pasti ada ya. Jadi nggak mudah untuk dipindah tangankan tanpa ketahuan. Nah masalahnya adalah saya sendiri nggak tahu apakah DJP sudah punya akses ke data itu secara otomatis atau tidak. Ini sebenarnya kuncinya ya. Harus otomatis. Otomatis itu kalau bisa masuknya up to date, real time. Harus begini. Kalau enggak masih harus manual, minta data gitu ya, dikirimnya kapan, dimintanya kapan tuh repot lah ya. Jadi sekali lagi ini sama ya.
tantangannya adalah tantangan pelaksanaannya. Ya. Pelaksanaan dari ketentuan ini, ya, yang kelihatannya muluk-muluk di peraturan, tapi di lapangan belum tentu bisa diterapkan. Ya. Jadi fasilitas ini diberikan dengan menggunakan SKTD, surat keterangan tidak dipungut, ya mirip kayak SKB gitu lah ya, surat keterangan bebas, ini surat keterangan tidak dipungut. Atas penyerahan wajib pajak, wajib membuat faktur pajak, ya. Jadi sama aja ya, namanya fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut, wajib bikin faktur pajak ya. Kalau ini kodenya berapa nih? Tidak dipungut? 07, Pak. 07, Pak. 7 ya. Kalau dibebaskan 08. Ya, sama aja ya. Dan ditambahin ini. Ini dicap atau ditulis tangan atau diketik juga boleh ya. Di dalam fakturnya langsung diberi keterangan ya. Kalau dulu zaman saya sih biasanya dicap. Jadi ada cap stempel yang dibuat khusus oleh wajib pajak. PPN tidak dipungut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor sekian gitu ya. Nah, ini masih satu rangkaian nih. Kalau ini sekarang jasanya ya. Tadi kan barang, sekarang jasa. Jasa perseroan kapal, jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, jasa labuh ya. Jadi kalian harus mulai belajar nih, apa sih namanya jasa tunda, jasa pandu ya. Seperti tadi saya bilang ya, pandu ini hanya untuk memandu kapal masuk ke pelabuhan sampai sandar. Jadi kalau kalian tahu di Tanjung Priok kan bentuknya begini ya. Ini dari tengah laut ini sudah mati mesin nih kapal di sini. Mesin utamanya udah mati. Paling mesin kecil dia jalan pelan-pelan ke sini. Nah, ini sudah mulai dipandu nih oleh kapal pandu gitu ya. Dari tengah laut sampai berapa mil ke lepas pantai gitu udah datang kapal pandu. Nah, dipandu oleh kapal pandu di depan belakang kiri kanan gitu kan ya. Kalau kapal-kapal besar, kalau kalian pernah naik kapal pelni nggak, zaman apa KM apa gitulah ya. Dari jauh itu udah dipandu oleh kapal itu ya, dipandu kiri kanan. Nah, sampai dekat ke terminal pelabuhan, apa ini? Ke terminal ya? Apa namanya? Apa istilahnya? Sampai dia sandar di pelabuhan, di port ini, itu mati benar mesinnya di sini. Udah cukup dekat, sekitar 1 kilo 2 kilo gitu, udah benar mati total tuh mesinnya. Nanti baru datang nih kapal tunda ini ya. Kapal tunda dia mendorong atau menarik kapal itu. Jadi ada minimal 4 ya, depan 2, belakang 2 gitu. Untuk dia bisa sandar dengan sempurna di pelabuhan. Ini prosesnya bisa berjam-jam kan ya, satu kapal begitu. Nah, itu namanya jasa pandu, jasa tunda. Ini diselenggarakan oleh pelabuhannya ya, jasa kepelabuhanan ini. Dan ini tentu bayar dia ya, si kapalnya itu harus bayar ke pengelola jasa kepelabuhanan itu. Ya. Termasuk jasa labuh, jasa tambat, ya, jasa perawatan dan perbaikan kapal. Ya. PPN-nya tidak dipungut apabila jasa itu diperoleh oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perlengkapan ikan nasional, dan seterusnya ini ya. Jadi jasa ini misalkan diserahkan oleh PT Pelindo gitu ya, dia lihat dulu konsumennya siapa. Kalau konsumennya adalah ini, maka dia PPN-nya nanti tidak dipungut. Tapi kalau konsumennya bukan ini, maka PPN-nya dipungut seperti biasa gitu ya. Begitu juga dengan ini, jasa persewaan pesawat udara, baik dari dalam maupun luar daerah pabean, jasa perawatan. Kalau diperoleh oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional, maka itu tidak dipungut PPN-nya. Jasa perbaikan dan perawatan kereta api juga kalau diperoleh oleh Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Umum, PPN-nya tidak dipungut. Oke. Cukup jelas? Pak, izin Pak. Silakan. Waktunya sudah melewati. Iya, sudah habis waktunya. Ada yang mau ditanya? Sudah 9.17. Iya, sudah habis. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Oke, ya nanti kalian pelajari lagi ya detail. Jadi biasakan untuk membaca langsung peraturannya, baik peraturan pemerintah maupun PMK tadi yang sudah saya sampaikan itu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang saya jelaskan di kelas seperti ini. Ya, kalian harus mulai membiasakan membaca peraturannya langsung, lalu kalian apa ya? Kalian catat ulang, kalian kelola, organisasikan sedemikian supaya mudah kalian pahami, seperti yang sudah saya contohkan di beberapa bulan lalu kan, pakai mind map itu ya. Gitu loh. Itu sangat bermanfaat buat kalian nanti. Oke, baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjutkan lagi nanti itu minggu depan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jaga diri, jaga 3M. Tadi itu belum datang ya? Belum. Hafiz sama Adam Dari nggak ada? Oke, baiklah. Ya udah, kita sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.